Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku dan pengikut setia channel ini yang dirahmati Allah, hari ini sekarang kita lanjut lagi pengajian kitab fikih Nihayatul Zain bab salat, sambungan episode sebelumnya masih dalam masalah mandi wajib. Okey, langsung saja kita bacakan kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa sunna lil ghusli mutlaqan, dan disunatkan bagi mandi secara mutlak. Tasmiyatun awalahu, membaca bismillah pada awalnya. Jadi mandi wajib ada sunat-sunatnya yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membaca bismillah pada awalnya mandi. Ketika mau mandi baca bismillah dulu. Lakin mambihi hada su'akbari yakuwa biqasdi zikir o yutlak. Akan tetapi siman yang sabit dengan nyaman ada hadas besar, itu berkata oleh man akannya bismillah dengan kasat zikir atau memutlakkan oleh man. Orang yang ada hadas besar, maka dia ketika membaca bismillah itu dia kasat zikir. Jangan kasat qiraah, jangan kasat baca Al-Quran. Karena bismillah itu satu ayat daripada Al-Quran. Atau dia mutlakkan saja, tidak ada kasat apapun. Bismillahirrahmanirrahim, tidak kasat apapun, sudah bisa. Nah, seperti biasa yang kita lakukan. Kita biasanya kalau baca bismillah ketika mau mandi itu wajib, itu tidak kasat apapun. Itu namanya mutlak. Fa'in qasada qira'ah wahdaha, maka jika mengkasat oleh orang mandi tadi akan qira'ah wahdaha, dirinya qira'ah, hanya qira'ah yang dia kasat, tidak kasat yang lain. Qira'ah itu maksudnya dia kasat baca ayat. Nah, ma'a zikir, atau dia kasat beserta zikir, ayat tapi berserta zikir dia kasat. Qasada wahidan la bi'ainihi, atau dia kasat yang satu saja, qiraah ayat saja atau zikir saja, tidak dengan dirinya zikir, tidak 100% dia kasat. Harama, ini saya haram. Kalau begitu haram hukumnya. Haram itu berarti berdosa. Nah, baca bismillah, mengamalkan yang sunat, mendapat dosa kita karena haram, karena salah dalam mengamalkannya sebab kita tidak ada ilmu. Ini diingat bagi orang yang ada hadas besar, junub, haid, nifas, orang laki-laki junub, ketika mandi wajib baca bismillah seperti yang keterangan tadi. Wa mutmadah wa istinsyaq awalahu kal wudu'i, dan disunatkan juga berkumur-kumur air dan beristincak, menghirupkan air pada awalnya, pada awal mandi, seperti wudhu juga.
Sama seperti wudu. Ketika wudu kita disunatkan berkumur-kumur dulu, lalu beristimsyak menghirupkan air. Begitu juga mandi wajib. Sunat kita berkumur-kumur air dulu dan beristimsyak. Wa ba'dahuma, dan setelah keduanya berkumur-kumur dan istinsak, izalatul qazrin tahiran au najasan, menghilangkan kotoran, suci ada ianya kotoran atau najis, baik kotoran yang suci atau kotoran yang najis yang ada pada tubuh kita. Kita hilangkan dulu, baru kita mandi. Faba'da izalatihi wudu, maka setelah menghilangkan kotoran itu disunatkan wudu kamilan yang sempurna, qablal ghusli, sebelum mandi. Setelah menghilangkan kotoran tadi, baru kita berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Fata'ahudi mu'atifin, maka setelah berwudu menjaga lipatan-lipatan yang ada pada tubuh, seperti dua telinga, kan ada lipatan-lipatan pada telinga. Watabaka di batni, dan tingkatan-tingkatan batin, ya, seperti yang ada pada hidung, dalam lubang telinga, dalam dubur, kubur, nah itu, pusat. Wa mauqi, dan sudut mata ini dan ini. Wa tahtal maqbal min amfi, dan di bawah depan daripada hidung ini, di bawah ini digosok. Wa tahta adfar, dan di bawah kuku. Iza wasalal ma'u ila zalika bidunihi, apabila telah sampai oleh air kepada demikian di bawah kuku dengan tanpa ada diusahakan. Wa illa, jika tidak sampai air, wajaba, niscaya wajib mengusahakan sampai air kepada bawah kuku itu. Biasanya kuku yang pendek yang seperti itu. Kuku yang pendek itu sulit sampai air, tapi kalau kuku yang panjang itu mudah sampai air. Wa tahlilu sya'ri, dan menyela-nyela rambut. Menyela-nyela rambut. Kita sela-sela rambut dengan nak jari supaya batin-batin rambut dan kulit kepala atau bulu-bulu lain ke tempat kulit-kulit tempat bulu lain sampai air. Wa asabi qablal ifadatil ma'i, dan anak-anak jari, menyela-nyela anak jari sebelum menuangkan air. Nah, sebelum menuangkan air. Nah, sunat kita jagakan itu. Lalu kita sampaikan air kepada tempat-tempat sela itu. Li'annahu ab'ad min asraf, karena dia itu sunat menyela-nyela itu adalah lebih jauh daripada berisraf, berlebihan dalam menggunakan air. Nah, jadi kita ambil air, kita sela-sela anak jari, lalu kita siram air, begitu juga dengan rambut. Nah, jadi tidak berlebihan dalam menggunakan air kalau seperti itu. Wadalku li jami'i badanihi khurujan min khilafi man aujabahu wa tahsilan lin nadafah, dan menggosok-gosok bagi semua badannya orang yang mandi. Nah, ini keluar daripada khilaf or siman yang mewajibkan oleh man akannya gosok.
Nah, dan karena menghasilkan bagi nadafah, bersih. Jadi sunat juga menggosok-gosok semua seluruh tubuh. Ini mengamalkan gosok ini karena keluar daripada khilaf orang yang mewajibkannya. Ada mazhab yang mewajibkan gosok. Dan juga alasannya karena untuk menghasilkan nadafah. Wa taslis fi wajibihi wa sunanihi, dan mentiga-tigakan pada yang wajib dan pada sunatnya. Sunatnya mandi. Yang wajib kita tiga-tigakan, 3 kali kan. Yang sunat juga 3 kali. Wa istiqbalu liqiblatin, dan menghadap bagi kiblat. Mandi wajib itu usahakan hadap kiblat. Hukumnya sunat menghadap kiblat. Wa an yakuna fi mahallin la yanalu fihi rasyashul ma'i, dan bahwa adalah mandi itu pada tempat yang tidak mencapai akannya tempat padanya mandi oleh percikan air. Mandi usahakan di tempat yang tinggi. Buat kalau di sumur itu usahakan buat khusus satu tempat untuk mandi wajib. Itu sunat hukumnya. Buat yang tinggi sedikit, ukuran kalau jatuh air tidak sampai percikan air itu ke tempat itu. Nah, di situ mandi. Itu sunat hukumnya. Jadi demikianlah pengajian hari ini. Semoga dapat dipahami tentang sunat-sunat yang dianjurkan ketika mandi wajib. Siapa ada pertanyaan atau belum dipahami, silakan bertanya di kolom komentar di bawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.